Pertama kalinya dalam legenda yang telah berabad-abad beredar cerita tentang penemuan kopi dimulai di dataran tinggi Ethiopia, kira-kira pada abad ke-9. Ada seorang pengembala bernama Kaldi yang mengembalakan kambingnya di pegunungan. Suatu hari, Kaldi memperhatikan perilaku aneh pada kambing-kambingnya. Mereka sangat bersemangat dan bergerak dengan energi yang tak biasa setelah memakan buah-buahan dari semak liar tertentu. Kekuriosan memuncak. Kaldi memutuskan untuk mencoba buah-buahan tersebut sendiri setelah merasakan efek yang sama, yang membuatnya lebih bersemangat dan berenergi. Kaldi menyadari bahwa buah-buahan tersebut memiliki sifat yang mengagumkan. Dia kemudian membawa beberapa dari buah tersebut ke sebuah biara terdekat untuk memberi tahu para biarawan tentang penemuannya. Di biarawa, para biarawan awalnya skeptis, tetapi mereka memutuskan untuk menguji buah tersebut. Mereka mencoba mengeringkan buah, menggilingnya, dan kemudian meraciknya dengan air panas. Hasilnya adalah minuman yang pahit dan mengandung kafein yang membangkitkan semangat. Para biarawan menyadari bahwa minuman ini membantu mereka tetap terjaga selama ibadah malam. Berita tentang minuman ajaib ini menyebar dengan cepat, dan segera kopi menjadi populer di antara biarawan dan kemudian di kalangan penduduk setempat. Kehadirannya membawa semangat dan energi, dan seiring waktu, kopi menyebar ke wilayah tetangga di sepanjang jazirah Afrika dan kemudian ke Arab dan Turki. Dengan berjalannya waktu, kopi menjelma menjadi minuman yang diminati secara luas di berbagai belahan dunia, menjadi pusat perhatian budaya, sosial, dan ekonomi. Sejak saat itu, kopi telah menjadi ikonik, menyatukan orang-orang dalam pembicaraan, pertemuan, momen-momen berharga. Kedai kopi pertama di dunia. Pada suatu masa di tengah kota Konstantinopel yang gemerlap terdapat sebuah kedai kecil yang berbeda dari yang lain. Namanya adalah Kipahan. Dan kedai kopi ini menyimpan cerita yang memikat tentang awal dari perjalanan meminum yang kita cintai, kopi. Kipahan dibangun pada tahun 1475 oleh seorang pedagang kaya dari Aleppo bernama Hakam. Dia melihat peluang dalam minuman kopi yang baru diperkenalkan dari timur dan memutuskan untuk membuka kedai kopi kecil di dekat Universitas Hagia Sophia. Dengan penuh semangat, Hakam membangun ruang yang sederhana tetapi ramah. Hakam membangun ruang yang sederhana tetapi ramah di mana orang-orang berkumpul minum kopi dan berdiskusi tentang segala hal, dari filsafat hingga politik. Seiring dengan waktu, Kipahan menjadi pusat kegiatan intelektual dan sosial di Konstantinopel. Para sarjana, penulis, dan seniman terkenal sering berkumpul di sana, menikmati secangkir kopi sambil berbagi ide dan pemikiran. Kedai kopi menjadi tempat penting bagi pertukaran budaya dan pengetahuan. Kipahan juga menjadi saksi bisu dari perjalanan kopi ke seluruh Eropa. Para wisatawan dan pedagang dari berbagai belahan benua datang ke Konstantinopel dan membawa cerita tentang minuman ajaib ini kembali ke negeri mereka. Seiring berjalannya waktu, kedai kopi menjadi sangat populer di seluruh Eropa, menjadi tempat pertemuan dan inspirasi bagi banyak orang. Kipahan telah berdiri kokoh selama berabad-abad, menyaksikan perubahan zaman dan pergantian kekuasaan. Meskipun sudah lama berlalu, warisan Kipahan terus hidup dalam cerita-cerita tentang kedai kopi pertama di dunia dan peran pentingnya dalam memperkenalkan kopi kepada dunia. Seiring menikmati secangkir kopi di hari ini,
Mari kita kenal tempat di mana semua itu dimulai. Kipahan kedai kopi pertama di dunia. Kebangkitan kedai kopi di Eropa. Kedai kopi menjadi sangat populer di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, menjadi pusat kegiatan budaya, intelektual, dan politik. Kedai kopi menjadi tempat pertemuan untuk para filsuf, penulis, dan pemikir terkenal yang membantu memperluaskan penyebaran minuman kopi dan budaya kedai kopi. Pada abad ke-17, kopi diperkenalkan ke Amerika Utara oleh kolonial Belanda di wilayah yang sekarang menjadi New York City. Kedai kopi mulai muncul di berbagai kota di Amerika Serikat, menjadi pusat kegiatan sosial dan politik di masyarakat kolonial. Dan revolusi industri pada abad ke-19 membawa perubahan besar dalam produksi dan distribusi kopi, penemuan mesin uap, dan perkembangan teknologi transportasi menemukan kopi untuk diproduksi secara massal dan didistribusikan ke berbagai negara di seluruh dunia. Seperti munculnya merek kedai kopi terkenal pada abad ke-20, merek-merek kedai kopi terkenal seperti Starbucks, Costa Coffee, dan Dunkin Donuts mulai muncul dan berkembang menjadi jaringan kedai kopi global yang terkenal. Kopi masuk ke Asia melalui berbagai jalur perdagangan, terutama melalui kolonialisasi dan pertukaran budaya. Penjelajah Eropa membawa biji kopi ke Asia melalui perdagangan dengan negara-negara seperti Indonesia, India, dan Sri Lanka. Di sana, kopi tumbuh dengan baik di iklim tropis, dan industri kopi berkembang pesat. Saat ini, Asia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia, dengan negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan India menjadi produsen utama. Selain itu, konsumsi kopi juga semakin populer di seluruh Asia dan kota-kota besar hingga perdesaan. Dan sejuknya pagi menyapa dengan aroma harum kopi yang menguar dari cangkir menjadi ritual yang merangkul jiwa sebelum memulai perjalanan hari. Kopi bukan sekadar minuman, melainkan kisah perjalanan biji kopi yang melintas benua, menciptakan hubungan, dan menghidupkan semangat. Dalam setiap tegukan terhimpun aroma kemeriahan kota di setiap sudut dunia. Kopi mengajar kita tentang keheningan yang bersemayam dalam kegelisahan dan tentang kesederhanaan dalam setiap perjalanan menuju impian. Sebuah cerita yang tak pernah berakhir terus mengalir dalam setiap cangkir kopi yang disuguhkan.